Nah, pada saat mereka nggak becus kerja, itulah para buzzer itu menutup-nutupi kesalahan mereka. Dipuji-pujilah seolah-olah kerja mereka bagus. Kalian nggak usah ikut-ikutan. Tugas kita rakyat yaitu untuk mengawasi kerja para pemerintahan. Hola netizen yang tercinta, nama Bima Yudho Saputro kembali menjadi sorotan pengguna media sosial. Kali ini Bima mengunggah tentang dirinya yang mendapatkan tawaran kerjasama dari Bea Cukai. Dalam unggahan Bima di akun TikToknya, salah satu agensi menghubunginya untuk bekerja sama dengan Bea Cukai. Berdasarkan chat yang diunggah tersebut, sebuah agensi tampak menawarkan job untuk menjalankan campaign bersama Bea Cukai. Dalam pesan itu juga dituliskan aturan dari kerjasama itu, berupa postingan video di akun TikTok miliknya. Sontak saja Bima langsung merespon dengan kalimat yang tidak terduga. Dia menyebut tarif untuk red card satu video TikTok senilai 100 juta rupiah. Dalam caption video tersebut, Bima juga menulis kalimat menyindir untuk pihak Bea Cukai yang belakangan ini terus-menerus menjadi sorotan publik. Di sisi lain, publik bahkan menilai kinerja Bea Cukai menyusahkan masyarakat. Sontak saja, unggahan Bima tersebut langsung ramai dikomentari netizen yang berbakti. Bang, gimana respon Bea Cukai pas lo over 100 juta? Diain kah? Udah penasaran? Oh my god, sebenarnya gue udah upload videonya, cuman kayak ke-spill nama agensinya. Baru 10 detik tapi udah gue hapus. Wait, sebenarnya kalian juga udah expect gak sih responnya itu bakalan seperti apa? Karena budget 100 juta itu yang gak akan fit dengan local agency yang mereka tunjuk gitu. Dan gue lihat juga agensinya ini untuk brand awareness ya kak, bukan untuk crisis communication gitu. Mungkin sebenarnya mereka udah pegang budget sekian ratus juta gitu untuk menangani crisis communication yang sedang happening di instansi mereka. Tapi ya mungkin bisa dikorupsi, kenapa harus menunjuk agensi yang mahal kalau bisa yang murah aja gitu kan, mungkin. Dan respon mereka kayak gini, oke kak, siap, thank you, next please gitu kan. Ya lo cari aja influencer yang kira-kira bakalan terima campaign kayak gini gitu, dan yang butuh duit banget. Kalau gue sih biasa aja, gue gak gila-gila endorse. As long as kalian masih makan beras dan peternakan ayam masih membutuhkan jagung, ya gue masih ada duit lah, orang tua gue masih. And then next day, which is today, gara-gara gue juga sih, gara-gara kalian juga sih yang bikin ribut masalah kayak gini ya, jadi agak panik gitu, ngontak gue lagi. Selamat siang Kak Bima, maaf mengganggu waktunya Kak, saya perwakilan dari agensi. Kak, kita dari hati ke hati boleh minta tolong untuk take down atau hapus postingannya? Kami sebagai pihak ketiga yang hanya menanyakan red card dan kebersediaan Kak Bima, bla 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 bla. Intinya minta postingannya di take down. Aduh. Cuma masalah gini Beb, kalau gua take down, yang ada gue kena backlash. Karena nanti ini instansi bisa playing victim, seolah-olah gue di sini tuh nyebar hoax gitu. Oh, buktinya dihapus, kan udah. Yang ada gue kena hujat netizen balik tuh. Udah tahu gue template-nya kayak gini-gini dah. Nah terus mungkin saking paniknya gitu kan, ya akhirnya pengen discuss sama gue langsung dan nelpon gue gitu. Kak, mohon maaf, tapi ini menyangkut saya dan agensi. Minta maaf kalau memang ada kesalahan untuk penawaran kerjasama ini. Mohon maaf ya, sebenarnya nggak ada kesalahan juga sih, lo nggak perlu minta maaf juga sih. Lo minta maaf ke netizen aja sih, karena lu pade ya semua agensi lu, dan termasuk Bea Cukai juga gitu kan. Jangan jadi penipu gitu. Ya lo minta gue review jujur bisa sih ya kak, kayak berdasarkan hasil review dari teman-teman yang lain juga gitu. Bea Cukai ini kayaknya isinya korupsi, kandang korupsi gitu kan. Lo kok jadi gue endorse? Ya, mohon maaf ya Bea Cukai. Tapi serius nih ya guys, gue minta tolong ke kalian ya, kita keep in touch. Karena orang yang nelpon gue ini tadi ketakutan banget, sampai nangis-nangis. Ya karena dia staff biasa guys, cuma pekerja biasa yang kerja dengan agensi ini.
Dan gue yakin mungkin kena oceh gitu ya sama bosnya. Dan bosnya ini juga yang punya mungkin kena komplain dari pihak bea cukainya langsung. Dan nanti mungkin I don't know ya, possibly pihak bea cukainya juga tidak akan mengakui kalau mereka menunjuk sebuah agensi untuk menangani crisis communication mereka. Sebenarnya ini normal, hanya saja siapa sih communication officer yang kerja di bea cukai ini siapa? Ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau bea cukai mau melakukan sebuah campaign di sosial media untuk membentuk representation yang bagus gitu di sosial media. Cuma caranya salah, udah jelas-jelas krisisnya itu terjadi di instansi mereka sendiri. Pakai acara cari key public lain untuk nge-review nih seolah-olah bagus itu. Lo mau gue review jujur beneran? Nggak mungkin, pasti lo maunya gue di-script gitu. Nge-stitch video yang kemarin lagi viral atau apa gitu kan, yang bener-bener aja deh ya. Aduh pusing gue. Lu pada ini juga lagi sial aja sih. Kenapa lo pada ngontak gue? Kontak yang lain aja gitu yang kira-kira mau. Riset dulu ya, lo lihat dulu nih siapa nih founder Bima Foundation. Kena lah gitu kan. Yes, semangat. Kenapa hal seperti ini harus di-share ke publik? Mereka juga bertanya baik-baik. Gue juga ditanya red card sama mereka. Tapi ya nggak perlu diumbar-umbar juga kan. Ya nggak akan gue umbar-umbar kalau seandainya gue dapet tawaran endorsement dari Dr. Richard Lee, Dr. Oki itu. Langsung aja gue terima, nggak perlu gue umbar-umbar. Cuman permasalahannya di sini gue dapet tawaran endorsement dari salah satu agensi yang terang benderang agensinya mention dan bekerja sama dengan instansi negara yang sedang bobrok-bobroknya dan disorot publik sekarang. Jadi gue melihatnya ini sebagai social issue yang sekalian aja gue bongkar dan gue keluarin ke public space. Gak perlu gue simpen-simpen ke private space. Tapi kalau lo memilihnya untuk nyimpen ke ranah pribadi lo, that's okay, just keep it for yourself gitu. Gak perlu ngerecokin orang-orang yang berani speak up on social media perkara hal seperti ini. Ya, kalau lo melihatnya hal ini sebagai ladang cuan aja, it's just a business. Yeah, that's okay because your brain is not braining. BTW lo dapet tawaran endorsement, lo terima gak? Red card lo berapa? Gak semua orang tuh butuh di endorse ya. Kalau lo butuh lo ambil guna lo. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue salut banget sama Kak Bima yang berani speak up ya, berani. Gue udah tahu juga dia dari dulu yang dari permasalahan di Lampung juga ya enggak. Nah jadi yang kayak gini nih ada nggak sih gitu ya influencer besar yang lainnya gitu yang berani speak up kalau misalkan lu di endorse nih ya, berani nggak sih gitu lu spill gitu, berani nggak sih? Ini tuh salah satu agensi yang menawarkan ke Kak Bima dan Kak Bima minta red cardnya 100 juta. Tapi 100 juta kalau dibandingin 3000 T, 270 T nggak ada apa-apanya. Nah yuk kayak gue berharap gitu ya, pengen banget gitu ada influencer lainnya yang bisa berani gitu speak up, punya integritas, punya kejujuran, junjung tinggi kejujuran gitu loh. Kita tuh nggak kekurangan orang-orang cerdas, banyak banget orang-orang cerdas. Tapi ya itu. Oke deh, buat Kak Bima sehat selalu. Ya makasih udah sangat-sangat membuka pikiran-pikiran orang-orang seperti kita. Kalian jangan mau dibodoh-bodohin para badger. Badger ini ya, mereka itu memuji-muji junjungannya para pejabat-pejabat itu karena mereka udah dibayar untuk menutupi kesalahan-kesalahan para pejabat tadi ya. Jadi mereka di medsos itu memuji-mujilah para pejabat-pejabat tersebut ya. Jadi para pejabat-pejabat itu tadi, mereka itu udah dapat gaji, udah dapat fasilitas lengkap, yang mana tugas mereka berikutnya yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat.
Nah, pada saat mereka nggak becus kerja, itulah para buzzer itu menutup-nutupi kesalahan mereka. Dipuji-pujilah seolah-olah kerja mereka bagus. Kalian nggak usah ikut-ikutan. Tugas kita rakyat yaitu untuk mengawasi kerja para pemerintahan. Betul nggak kerja mereka ini? Jangan terpengaruh sama buzzer yang muji-muji, wah ini kerja bapak ini bagus, kerja bapak ini hebat. Kalau memang kerja si bapak itu nggak bagus, nggak betul, ya kita protes aja di medsos. Di medsos ini kan sekarang banyak nih buzzer-buzzer ini memuji-muji kerja para pejabat ini. Ya komen saja di situ. Ya memang kerjanya nggak betul, ngapain kita ikut-ikutan bodoh kayak si buzzer nih. Buzzer ini dapat bayaran, kalian dapat apa? Jadi kita semua ya harus kritis. Karena para pejabat ini semua ya kan, mereka ini kan dibayar pakai uang rakyat. Jangan sampai mereka melakukan pekerjaan dengan tidak becus, apalagi kalau sampai korupsi. Nah, ini harus betul-betul diawasi, jangan ditutup-tutupi ya. Nggak perlu kita ikut-ikutan buzzer. Buzzer itu dibayar, lantas kita dapat apa? dapat omon-omonnya aja. Oke, melenceng sedikit dari topik utama, banyak banget gue temuin pertanyaan-pertanyaan seperti ini di kolom komentar. Berhubung gue dulu kuliah di Markom alias Marketing Communication, jadi kurang lebih gue mengerti lah istilah-istilah yang digunakan oleh si agensi ini untuk offering ke Bima. Gue mungkin bisa salah, jadi silakan klarifikasi kalau memang ada yang lebih mengerti di kolom komentar. Jadi bukan maksud menggurui, gue hanya ingin berbagi ilmu supaya kita sama-sama bisa belajar dan bisa tahu apa sih istilah-istilah yang ada di atas ini. Gue akan berusaha menggunakan bahasa-bahasa yang sangat simpel supaya semua orang bisa mengerti. Gue akan mulai dari agensi. Apa sih agensi? Jadi simpelnya agensi itu adalah perusahaan penyedia layanan atau jasa yang tujuannya itu untuk menyelesaikan sebuah proyek yang berkaitan dengan industri kreatif. Contohnya branding ataupun advertising. Jadi kalau perusahaan itu menggunakan agensi, berarti di perusahaan yang mereka itu nggak mampu untuk melakukan sebuah proyek kreatif secara internal, jadi mereka harus menggunakan jasa pihak ketiga untuk menyelesaikan proyek tersebut. Yang kedua adalah campaign. Campaign itu bahasa Indonesianya kampanye. Seperti judulnya ya, campaign itu ya untuk mempromosikan sebuah brand, sebuah produk, bisa juga personal branding seseorang secara offline maupun online. Contoh paling simpelnya ya adalah kemarin pas pemilihan presiden, beberapa influencer kan mengkampanyekan untuk memilih paslon tertentu 1, 2, atau 3 gitu. Jadi ya simpelnya campaign itu ya untuk berusaha mempromosikan lah, mengiklankan sebuah produk, sebuah barang maupun personal branding seseorang. Selanjutnya adalah buzzer. Buzzer gua rasa pada tahu ya. Jadi buzzer itu sekumpulan orang yang dibayar jasanya untuk menggerakkan sebuah campaign. Contoh paling simpel dari buzzer adalah misalnya lu ada si A dan si B, dan si A dan si B ini punya dua produk yang sama. Jadi si A ini meng-hire si buzzer ini untuk ngejelek-jelekin produknya si B. Itu namanya black campaign. Selanjutnya adalah KOL. KOL ini orang paling banyak nggak tahu. KOL ini kepanjangannya adalah Key Opinion Leader, atau garis miring itu influencer. Cuman biasa di bahasa agensi mereka nyebutnya itu KOL, bukan influencer. Jadi contohnya kayak misalnya ada influencer di TikTok siapa gitu. Nah mereka tuh disebutnya KOL oleh si agensi tersebut. Biasanya kalau ada orang yang kerjanya di perusahaan ngurusin KOL, dia disebutnya tuh KOL spesialis. Selanjutnya adalah SOW. SOW itu kepanjangannya dari Scope of Work. Jadi itu ya ruang lingkup pekerjaan, job desk-nya lah ibaratnya, yang apa yang harus dilakukan oleh influencer itu untuk sebuah campaign yang mereka agensi ini mau gitu. Nah, apa bedanya si SOW Mega dan SOW Mikro Makro? Jadi, KOL yang punya audiens sebesar, followersnya banyak, itu biasa disebut di agensi itu dia tuh mega influencer gitu. Nah, kalau yang punya followers 1000, punya followers 2000 atau audiensnya masih kecil-kecil segitu-gitu aja biasa disebutnya mikro dan makro. Gitu. Jadi mudah-mudahan semua bisa mengerti dari isi dari si offering agensi tersebut ke si Kak Bima. Jadi nggak bingung-bingung lagi untuk memahami apa sih nih offering ini isinya apa gitu.